TRS-2b adalah planet yang malamnya nggak pernah berakhir. Malam di sini juga nggak kayak malam biasa dengan bintang bersinar di langit yang indah. Di sini gelap gulita dan panas membara. TRS-2b adalah raksasa gas yang ukurannya 1,5 kali lebih besar dari Jupiter dan permukaannya menyerap cahaya lebih baik daripada arang. Planet ini mungkin juga berkilau merah samar karena udaranya yang terbakar dan panas banget. Cantik ya? Di sistem bintang 55 Cancri ada 5 planet, 4 diantaranya raksasa gas yang mirip Jupiter dan Saturnus. Tapi yang kelima ini, atau lebih tepatnya yang pertama, soalnya yang paling dekat dengan bintangnya, beda sama yang lain dan seram. 55 Cancri E dekat banget sama mataharinya sampai setengah permukaan planet ini beneran lautan lava cair. Separuhnya lagi gelap selamanya karena nggak pernah menghadap matahari. Cuma satu sisi dari planet ini yang menghadap bintangnya. Di antara sisi panas dan gelap ini ada zona senja, yakni garis tipis kehampaan yang suram. Kayaknya asik liburan di sana. HD 1897333b. Panjang juga namanya. Ini adalah satu-satunya eksoplanet di orbit bintangnya. Sekilas sih kelihatan cantik. Ada goresan biru dan putih yang membentuk pola cantik di permukaannya. Tapi warna ini ternyata berasal dari partikel silikat keras di atmosfer planet itu. Artinya, di sana terjadi hujan kaca. Tapi parahnya, anginnya mencapai kecepatan 8.700 km per jam atau hampir Mach 7. Sebagai perbandingan, kecepatan angin paling kencang di bumi adalah 408 km per jam, 20 kali lebih lambat. Jadi, kaca itu bergerak secara horizontal pada kecepatan hypersonik, menggores semua yang ada di jalurnya. Nunduk! Sistem berikutnya, aku nggak nyebutin namanya deh ya. Yang ini nih, punya 3 eksoplanet yang semuanya pelan-pelan dihancurkan bintangnya sendiri. Kenapa begitu? Karena bintangnya nggak biasa. Bintangnya itu pulsar, yaitu bagian inti yang berputar cepat dari bintang yang meledak. Pulsar ini menciptakan denyut elektromagnetik kuat di beberapa arah saat berputar beberapa ribu kali per detik. Akibatnya, planet yang mengorbit bintang yang sudah mati ini perlahan dilahap dan akhirnya hilang selamanya. Kepler 70. Nah, ini gampang namanya. Ini adalah bintang katai biru panas yang meledak menjadi raksasa merah 18 juta tahun lalu. Waktu itu, bintang ini dikelilingi setidaknya 2 planet. Yang paling dekat adalah raksasa gas seperti Jupiter. Namanya adalah Kepler 70b. Planet itu masih ada loh, tapi bintang yang udah terlalu besar tadi melahapnya dan mengubahnya jadi dunia batu yang panas. Sekarang, ini jadi salah satu planet terpanas yang pernah ditemukan. Suhunya aja lebih tinggi daripada permukaan matahari. Beruntung banget kalau selamat di sana, tapi bintang itu lagi menguap dan mungkin bakal hilang nggak lama lagi. WASP-12b adalah salah satu planet paling aneh dan paling menyedihkan. Gravitasi besar bintangnya ditambah planet yang sebagian besarnya gas, bikin bintang itu perlahan melahap planet-planetnya. Waduh, jadi dimakan induknya sendiri. WASP-12b udah berbentuk kayak telur, meregang ke arah matahari yang kejam dan nggak bisa apa-apa dengan kondisinya itu. 10 juta tahun lagi, planet ini akan dilahap juga oleh bintang rakus ini. Hei, kan tadi kamu nanya. Kalau kamu penasaran gimana sih rasanya jalan di atas es dan arang panas sekaligus, Gliese 436b adalah planet yang bisa ngasih contoh jelas. Karena jaraknya dekat banget sama mataharinya, eksoplanet seukuran Neptunus ini punya suhu yang lebih panas dari oven. Tapi, planet ini dilapisi es yang terus terbakar. Es ini jauh lebih padat karena gravitasi besar planet itu. Makanya, esnya tetap padat dan nggak mencair meskipun kondisi di sana ekstrim. Kalau membahas dunia seram, kita harus menyebutkan Venus, saudara kembar bumi yang jahat. Planet kedua dari matahari ini punya atmosfer yang tebal banget dan penuh awan sampai-sampai permukaannya jauh lebih panas dari Merkurius. Erupsi gunung berapi terus terjadi di Venus. Gravitasinya hampir 100 kali lebih kuat dari bumi. Dan awan-awannya bukan mengandung air, tapi asam sulfatnya yang mengembun dan jatuh ke permukaan dalam bentuk hujan, sehingga menambah keseramannya. Ya, kalau kamu berani atau gila sampai mau nyoba melewati awan-awan itu, kamu tetap nggak bisa lewat juga sih. Angin di sana sama kencangnya dengan hurikan terkuat di bumi.
Ini nama panjang buat planet yang sangat-sangat dingin. Meskipun bintang induknya nggak begitu jauh, ini adalah planet katai merah yang kecil dan dingin. Cahaya dan panas hampir nggak masuk ke planet ini. Suhu di luar sana minus 223 derajat Celcius, yang cuma sedikit lebih hangat dari nol mutlak. Eksoplanet ini gelap, suram, dan dilapisi es abadi yang nggak pernah mencair. Bisa bikin es sirup seumur hidup dong. Tapi kalau punya inti batu, planet ini bisa menghasilkan panas. Jadi mungkin aja di bawah permukaannya yang beku ada makhluk asing yang mengintai. Dimidium, jaraknya sekitar 50 tahun cahaya dari tata surya kita. Berdasarkan beberapa catatan, ini adalah planet yang tidak ramah bagi makhluk hidup apapun. Planet ini terkunci pasang surutnya dengan mataharinya. Artinya salah satu sisinya selalu menghadap bintang itu, sementara sisi lain enggak. Sisi panasnya bisa mencapai 980 derajat Celcius dengan angin yang mencapai kecepatan kurang lebih 1000 km per jam. Itu pas lagi musim dingin, tapi nggak tahu juga sih. Meskipun raksasa gas, Dimidium mengandung banyak besi yang meleleh dan menguap ke atmosfer sehingga menciptakan awan. Saat mendingin, semua itu jatuh ke permukaan dalam bentuk hujan besi cair. Oksigen biasanya dianggap sebagai unsur yang membawa kehidupan pada suatu planet, tapi beda sama Osiris. Ilmuwan kaget pas nemu oksigen di planet ini, atau lebih tepatnya di sekelilingnya. Soalnya planet ini 8 kali lebih dekat ke bintang induknya daripada Merkurius ke matahari. Jarak ekstrim ini bikin Osiris jadi wadah hidup yang meleleh. Di sana, semua yang bisa terbakar bakal terbakar. Hal ini juga yang bikin planet ini sebentar banget mengelilingi bintangnya. Setahun di Osiris cuma 3,5 hari di bumi. Atmosfer planet ini terus terhempas dan meleleh karena panas dari mataharinya. Gak bisa dijadiin tempat healing nih. Kerot Exo 3b nggak sepanas dan nggak sedingin planet lain di daftar ini. Tapi planet ini juga seram, bahkan lebih kejam. Raksasa gas ini punya ukuran mirip-mirip Jupiter, tapi 20 kali lebih padat. Nah, hal ini bikin gravitasi Korot Exo 3b membebani semua yang ada di permukaannya 50 kali lebih besar dari di bumi. Kalau kamu ke sana, kamu nggak akan selamat karena kamu akan langsung hancur oleh kepadatan atmosfernya. Korot 7b juga dunia yang kaya oven. Suhu sehari-harinya lebih dari 2200 derajat Celcius. Digabungin sama permukaannya yang berbatu, planet ini punya pemandangan yang mengerikan. Batu di permukaan bergelembung dan mendidih, lalu menguap ke atmosfer. Di sana semua akan mendingin, lalu akhirnya jatuh lagi ke permukaan dalam hujan belerang. Sedihnya, Korot 7b pernah jadi raksasa gas, tapi atmosfernya meleleh karena panas dan yang tersisa cuma intinya yang hangus. Alam semesta kita dipenuhi hal-hal yang menakjubkan dan juga menakutkan. Kamu pasti sudah akrab dengan kuasar, lubang hitam, materi gelap dan sebagainya. Tapi apa kamu siap mengetahui kengerian luar angkasa lain yang belum pernah kamu dengar? Apa kamu ingin mengunjungi dunia teraneh di alam semesta? Oh iya, bukan aku loh yang membuat daftar ini, melainkan NASA sendiri. Selamat datang di galaksi kengerian, koleksi Halloween NASA yang menakjubkan. Mari ikut denganku dalam perjalanan ke beberapa planet dan tulis di kolom komentar planet mana yang menurutmu paling mengerikan. Pasang sabuk pengamanmu. Tujuan pertama kita adalah raksasa gas bernama Trace 2b. Letaknya 750 tahun cahaya dari kita. Jika memakai pesawat antariksa biasa, kita akan sampai di sana dalam 10 juta tahun. Trace 2b mengorbit sebuah katai kuning, bintang yang mirip matahari kita. Beratnya sekitar 1,5 kalinya Jupiter. Tapi apa istimewanya? Nah, kalau takut gelap, kamu pasti ogah ke tempat ini. Ini adalah planet malam abadi yang paling gelap dari semua planet yang kita kenal. Tapi letaknya tidak terlalu jauh dari bintangnya. Jadi, kenapa gelap? Masalahnya, permukaan Trace 2b memantulkan cahaya dengan lebih buruk dibanding batu bara. Oleh karena itu, tampak seperti tak ada cahaya sama sekali di sana. Kalau kamu terbang melintasi permukaan planet ini, rasanya akan seperti berjalan memakai penutup mata. Oh, sebentar. Sebenarnya ada cahaya di sana. Cahaya merah tua menakutkan yang mengelilingi permukaan planet ini. Cahaya ini diciptakan oleh atmosfer yang terbakar, yang membuat Trace 2b menjadi planet panas. Udara di sana bahkan lebih panas daripada lava.
Oh, tapi kalau kamu kira itu sudah seram, biar kutunjukkan tempat berikutnya dalam perjalanan horor kita. NASA pun agak blak-blakan saat menamai planet ini. Tempat selanjutnya bukan cuma satu planet, melainkan 3 sekaligus. Letaknya juga lumayan jauh, 2300 tahun cahaya dari matahari. Kita bisa sampai sana naik pesawat dalam waktu sekitar 35 juta tahun. Ketiga planet ini berada di konstelasi Virgo dan ketiganya sangat ringan, jauh lebih ringan daripada bumi. Ketiga eksoplanet ini dinamai Poltergeist, Draugr, dan Phobetor. Keren juga ya, alasannya adalah masing-masing planet ini akan segera menjadi hantu. Masalahnya, mereka tidak mengitari bintang, melainkan mengitari pulsar. Pulsar adalah bintang neutron yang berputar dengan medan magnet yang sangat kuat. Simpelnya, ini adalah bintang yang kelak akan meledak. Setelah meledak, pulsar biasanya memancarkan pulsa yang sangat kuat sehingga menyebabkan bintang berputar dengan kecepatan tak terbayangkan, yaitu beberapa ribu putaran per detik. Pada saat yang sama, pulsar terus memancarkan pulsar elektromagnetik yang memengaruhi apa saja di sekitarnya. Jadi kamu mungkin sudah menebak apa yang akan terjadi pada planet-planet zombie kita. Mereka secara perlahan dan bertahap dihancurkan di bawah pengaruh radiasi yang sangat besar. Suatu hari, planet-planet itu akan menghilang tanpa jejak. Planet mirip hantu yang mengorbit bintang mayat hidup. Yap, dunia zombie adalah nama yang cocok untuk mereka. Tak heran kalau para ilmuwan menjuluki pulsar ini sebagai Lich, meski nama resminya agak panjang. Tapi paling enggak, ketiga planet ini tetap setia bersama sampai akhir. Nama planet ini panjang sekali. Siap-siap ya. HD 189733b. Jarak raksasa gas ini 65 tahun cahaya dari kita. Kita akan butuh waktu sekitar 1 juta tahun untuk sampai ke sana naik pesawat antariksa. HD, apa ya tadi? Planet ini sedikit lebih besar dari Jupiter dan mengorbit bintangnya, sebuah katai oranye, sendirian. Sepintas, planet ini mungkin tampak ramah, warna birunya indah dan beberapa lingkaran di permukaannya. Agak mirip langit musim panas atau busa di atas ombak laut, kan? Hoho, penampilan emang bisa menipu ya. Planet ini punya warna biru kobalt yang cantik karena atmosfernya yang berkabut dan terbakar. Atmosfer ini mengandung silikat yang mengembun saat dipanaskan. Dengan kata lain, awan di planet ini menurunkan hujan yang terbuat dari kaca. Ya, di sini hujan pecahan kaca panas. Oh, dan kalau belum cukup, ada angin kencang di permukaannya yang bergerak dengan kecepatan 8.690 km per jam. Sebagai perbandingan, angin tercepat di bumi punya kecepatan 408 km per jam, sekitar 20 kali lebih lemah. Dan oleh karena itu, ratusan ribu pecahan kaca meluncur secara horizontal melintasi permukaan planet ini dengan kecepatan yang sangat tinggi. Buat kalian yang mau mendarat di sini, silakan turun dulu. Oh iya, hujan aneh di sini bukan satu-satunya di alam semesta kita. Misalnya, ada hujan besi cair di planet Dimidium. Atau apa yang disebut planet karbon. Keberadaannya belum terbukti, tapi jika memang ada, akan ada bertonton awan hitam beracun. Dan akan turun hujan bensin murni serta aspal cair panas di sana. Oh, selain itu, tetesan air hujan ini akan meledak saat menyentuh permukaan. Lanjut aja ya. Nah, planet berikutnya amat sangat aneh nih. Bukan cuma berputar di sekitar bintangnya, planet ini hidup di dalam bintangnya. Keajaiban kosmik ini dinamai KOI 55b atau Kepler 70b. Planet ini sangat jauh dari kita, yaitu 4.000 tahun cahaya. Akan butuh waktu 70 juta tahun naik pesawat antariksa untuk ke sana. Masanya 2 kali lebih ringan dari bumi dan berputar penuh di sekitar bintangnya hanya dalam beberapa jam. Dahulu kala, ini adalah planet mirip bumi biasa seukuran Jupiter yang dengan damai dan tenang mengorbit bintang katai merahnya, KOI 55. Tapi semuanya berubah sekitar 700 juta tahun lalu. Mungkin kamu pernah mendengar bahwa dalam beberapa miliar tahun, matahari kita akan mulai mengembang menjadi bintang besar, menyerap segala sesuatu yang dilaluinya. Nah,
Beginilah nasib Katai Merah. Cepat atau lambat, besarnya bertambah, berubah menjadi raksasa biru yang sangat panas. Hal yang sama terjadi pada Koi 55. Bintang ini mulai bertambah besar dan memanas. Secara bertahap berubah menjadi raksasa biru putih. Bintang ini siap untuk melahap planet-planet terdekatnya. Tapi Koi 55b tidak peduli. Saat bintang itu mencapainya, planet ini hanya menetap di dalamnya. Dan bukan cuma itu, selang beberapa saat, dia meninggalkan bintangnya, kembali ke orbit baru. Mustahil banget kan? Kehidupan di dalam bintangnya mengubah Koi 55b menjadi batu bundar yang sangat panas. Ini adalah salah satu planet terpanas yang kita temukan sejauh ini. Suhu di sana mencapai 6.650 derajat Celcius. Lebih panas daripada matahari yang, kalau boleh kuingatkan, merupakan bintang sebenarnya. Dan entah kenapa, planet itu masih hidup seolah tidak terjadi apa-apa. Sayangnya, cepat atau lambat, planet ini akan hilang juga. Perlahan, planet ini menguap sendiri karena atmosfer panasnya. Tapi tetap saja, entah bagaimana, planet ini berhasil bertahan dalam perjalanan menembus bintang yang sangat berbeda dibanding planet pada umumnya. Aku iri sama tekad hidupnya. Namun, tidak semua planet seberuntung ini. Beberapa secara bertahap dihancurkan oleh bintang mereka. Dan bahkan, ada pula seluruh sistem tata surya yang hancur. Planet terakhir ini adalah penyendiri yang menyedihkan. Letaknya 870 tahun cahaya dari kita. Perjalanan naik pesawat antariksa ke sana akan memakan waktu sekitar 25 juta tahun. Planet ini sekitar 1,5 kali lebih besar dari Jupiter. Ini adalah planet yang sangat kelam dan gelap. Raksasa gas terkutuk yang sangat mirip dengan Jupiter panas, yang mengorbit bintangnya sendirian. Pada saat yang sama, planet ini terletak sangat dekat dengan bintangnya, sehingga periode orbitnya hanya memakan waktu 1 hari. Tentu saja, karena kedekatan ini, bintangnya secara bertahap menyerap WASP-12b. Panas terik bintang tersebut perlahan menghancurkan dan melahap atmosfer planet ini. Planet ini cuma punya waktu hidup sekitar 10 juta tahun lagi. Tapi yang lebih menarik lagi, karena penarikan ini, WASP-12b berbentuk telur. Bentuknya bahkan tidak mirip planet lagi. Planet ini juga sangat panas. Suhu permukaan raksasa gas ini mencapai 2204 derajat Celcius. Selain itu, sebuah spektograf asal kosmik atau yang disingkat COS menemukan bahwa planet ini bertukar materi dengan bintangnya. Karena keduanya sangat dekat, mereka saling memberikan secuil unsur kimianya. Ini adalah fenomena yang umum dalam sistem bintang biner berjarak dekat. Tapi ini adalah kali pertama para ilmuwan melihatnya dalam hubungan antara bintang planet. Sungguh sistem yang unik. Jujur saja, kalau keamananku dijamin seutuhnya, aku mau sekali mengunjungi beberapa planet barusan. Kalau kamu, gimana? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Aku tidak ingin membuatmu takut, tapi sesuatu yang aneh telah meletus di kedalaman ruang angkasa. Ledakan itu lebih terang dari miliaran matahari. Misteri yang sebenarnya adalah ledakan itu tidak cocok dengan apapun yang pernah dilihat para astronom. Biasanya peristiwa kosmik mengikuti pola yang sudah diketahui, tapi tidak yang satu ini anomali kosmik. Ledakan kosmik aneh ini membuat para astronom bingung. Bisa jadi ini merupakan peristiwa super langka di mana segala sesuatunya berjalan dengan tepat. Atau bisa jadi ini sesuatu yang baru, belum pernah dilihat sebelumnya. Peristiwa ini pertama kali dideteksi oleh teleskop sinar X bernama Einstein Probe pada tanggal 8 April 2024. Awalnya peristiwa ini seperti semburan sinar gamma biasa yang memancarkan sinar X yang sangat terang. Tapi mungkinkah jawabannya sesederhana itu? Ada sesuatu yang tidak masuk akal. Semburan sinar gamma adalah ledakan paling kuat di alam semesta dan bisa terjadi dengan cara yang tidak biasa. Semburan sinar gamma berdurasi panjang disebabkan oleh matinya bintang-bintang masif yang berputar sangat cepat. Ketika bintang-bintang ini kehabisan bahan bakar, intinya akan runtuh membentuk objek yang sangat padat seperti lubang hitam.
Pada saat yang sama, lapisan terluar bintang dilontarkan dalam ledakan dahsyat yang disebut supernova. Semburan sinar gamma diikuti oleh pancaran, itu adalah berkas gambar materi yang melesat dari sisi berlawanan dari objek yang runtuh. Mereka sangat cepat, bergerak hampir seperti kecepatan cahaya. Pancaran ini tampak lebih terang jika diarahkan langsung ke arah kita, seperti halnya sinar senter yang paling terang jika diarahkan langsung ke arahmu, bukan pada suatu sudut. Sekarang kembali ke ledakan kosmik yang tidak biasa. Ingatkah kamu kalau aku bilang ada sesuatu yang gak beres? Itu baru 45 detik yang lalu loh. Masalahnya ketika beberapa teleskop mengamati peristiwa ini dalam berbagai panjang gelombang, ultraviolet, optik, inframerah dekat, radio, sinar X, sinar gamma, pokoknya semua gak ada yang cocok dengan jenis peristiwa yang sudah diketahui. Penjelasan yang paling mungkin menurut penelitian saat ini adalah bahwa ledakan tersebut merupakan hasil dari bintang katai putih yang dicabik-cabik oleh lubang hitam yang berukuran sedang. Lubang hitam adalah area di ruang angkasa di mana gravitasinya sangat kuat sehingga tidak ada sesuatu pun, bahkan cahaya, yang bisa lolos. Itulah sebabnya mereka disebut lubang hitam. Bintang-bintang yang masanya 3 kali massa matahari diyakini akan runtuh karena gravitasinya sendiri ketika kehabisan bahan bakar. Ketika bintang memiliki massa sangat besar dalam ruang yang sangat kecil, gravitasinya menjadi sangat kuat sehingga memaksa segala sesuatu termasuk atom-atom untuk merapat. Kepadatan yang sangat kuat menyebabkan terbentuknya lubang hitam. Ketika bintang katai putih terkoyak oleh lubang hitam berukuran sedang, akan terjadi semburan materi berkecepatan tinggi yang bisa mengarah langsung ke bumi. Jadi mungkinkah bencana antariksa ini menjadi alasan dibalik peristiwa misterius? Sayangnya meskipun peristiwa ini memenuhi beberapa kriteria untuk beberapa jenis fenomena, termasuk fenomena yang melibatkan katai putih, peristiwa ini tidak memenuhi semua kriteria tersebut. Durasi singkat dan cahaya terang dari peristiwa ini sulit dijelaskan dengan skenario apapun yang bisa kita buat. Apakah ini berarti kita menemukan sesuatu yang benar-benar baru? Alam semesta penuh dengan kilatan-kilatan energi yang disebabkan oleh ledakan bintang dan lubang hitam, ledakan supernova, bintang yang dimakan lubang hitam, serta peristiwa-peristiwa kosmik lainnya. Para astronom mencari tahu apa saja peristiwa-peristiwa itu dengan menganalisis durasi, frekuensi, sumber, dan kombinasi panjang gelombang yang dipancarkannya. Di sini aku perlu menyampaikan beberapa kata tentang instrumen yang menemukan anomali ruang angkasa ini. Einstein Probe adalah proyek teleskop ruang angkasa sinar X yang dipimpin oleh Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok bekerja sama dengan Badan Antariksa Eropa dan Institut Max Planck untuk fisika luar angkasa. Proyek ini bertujuan untuk mempelajari peristiwa-peristiwa ruang angkasa berenergi tinggi dari waktu ke waktu. Tujuan utamanya adalah menemukan lubang hitam tidak aktif dan mencari tahu cara materi jatuh ke dalamnya dengan melihat suar sinar X yang dihasilkan oleh peristiwa ruang angkasa yang terjadi tiba-tiba. Einstein Probe juga berharap bisa menangkap sinyal elektromagnetik peristiwa yang menyebabkan gelombang gravitasi seperti ketika bintang neutron bergabung. Teleskop ini mengawasi seluruh langit untuk menemukan semua jenis ledakan ruang angkasa dan melacak sumber sinar X yang sudah diketahui. Setelah Einstein Probe mendeteksi kilauan ruang angkasa yang sangat terang, peristiwa ini juga diamati oleh beberapa teleskop di bumi dan di ruang angkasa lainnya, termasuk Nuclear Spectroscopic Telescope Array, Swift, Gemini, Keck, Kamera Energi Gelap, Very Large Array, Australia Telescope Compact Array, dan Neutron Star Interior Composition Explorer. Panjang juga ya. Dengan semua data ini, para astronom mengumpulkan karakteristik peristiwa tersebut, tapi tidak membuat kasus ini lebih jelas, justru malah memperdalam misterinya. Peristiwa ini berpendar dalam sinar X yang lembut selama 10 detik pertama, kemudian mendatar dengan cahaya yang stabil selama sekitar 4 hari, sebelum akhirnya meredup dengan cepat dalam waktu 1 hari. Ini jauh lebih lama dari semburan sinar gamma umumnya yang berlangsung beberapa milidetik sampai beberapa jam. Tapi belum cukup lama untuk masuk kategori lain yang diketahui.
Kecerahan peristiwa tersebut dalam sinar X juga tidak biasa, terlalu terang untuk beberapa jenis fenomena, tapi tidak cukup terang untuk fenomena lainnya. Bagian yang paling membingungkan adalah bahwa Very Large Array tidak mendeteksi adanya emisi radio dari sumbernya saat diamati 11 hari, 158 hari, dan 258 hari setelah suar awal. Biasanya, sesuatu yang seterang ini dalam sinar X bisa bertahan selama ini umumnya diasosiasikan dengan radio yang bercahaya. Tapi dalam kasus ini, tidak ada sinyal radio yang terdeteksi yang sangat aneh dan menambah misteri. Para astronom tidak menyerah dan mempertimbangkan beberapa kemungkinan lain seperti transien optik biru cepat atau FBOT. Ini adalah kelas ledakan baru yang melepaskan sejumlah besar energi dan melontarkan materi ke ruang angkasa dengan kecepatan sangat tinggi. Ledakan ini sangat kuat sehingga satu FBOT bisa jadi 10 kali lebih kuat daripada supernova biasa. Transien optik biru cepat memang tampak seperti ledakan supernova, tapi jauh lebih cepat. Supernova ini menyala dan memudar jauh lebih cepat daripada supernova biasa. Supernova ini juga jauh lebih panas sehingga cahayanya tampak lebih biru dibandingkan supernova lainnya. Karena ledakan ini terjadi begitu cepat, sulit untuk mengetahui penyebabnya. Pada bulan Januari 2019, para astronom mengerucutkan penyebabnya menjadi 2, lubang hitam yang melahap bintang Katai Putih atau jenis supernova langka yang mengarah pada pembentukan bintang neutron atau lubang hitam. Penjelasan lain untuk ledakan ruang angkasa misterius ini, dan menurut para astronom penjelasan paling mungkin adalah peristiwa gangguan pasang surut. Peristiwa ini terjadi ketika lubang hitam menelan bintang dan menyebabkan terjadinya kilatan cahaya. Ketika bintang berada terlalu dekat dengan lubang hitam supermasif, bintang itu tidak bisa lepas dengan mudah. Gaya pasang surut lubang hitam yang sangat kuat mencabik-cabik bintang, memecahnya menjadi beberapa bagian dan menariknya ke arah lubang hitam. Sisa-sisanya berubah menjadi aliran puing-puing yang jatuh ke arah piringan akresi lubang hitam. Tapi sebelum puing-puing mengendap di piringan, mereka melampaui lubang hitam dalam lintasan elips dan ditarik kembali ke lubang hitam. Pada satu titik di jalur ini, puing-puing bertabrakan keras dengan bagian lain dari bintang yang ditarik masuk, dan saat itulah kita melihat semburan emisi yang pertama. Dalam beberapa kasus yang jarang terjadi, peristiwa gangguan pasang surut menciptakan semburan besar materi yang melesat dari kutub-kutub lubang hitam. Jika semburan ini mengarah langsung ke bumi, kita bisa melihat ciri khas peristiwa tersebut. Seringkali peristiwa ini tampak seperti lubang hitam bermassa menengah yang menyantap bintang Katai Putih. Tapi seharusnya masih ada beberapa emisi radio yang berasal dari pancaran peristiwa gangguan pasang surut. Alasan mengapa belum ada yang terdeteksi adalah karena peristiwa tersebut kemungkinan diamati terlalu dini. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa dibutuhkan ratusan atau bahkan ribuan hari bagi materi semburan untuk melambat dan mulai memancarkan sinyal radio. Jika pengamatan di masa depan bisa menangkap emisi radio, hal itu bisa membantu memecahkan misteri. Tapi, jika tidak ada sinyal, itu mungkin berarti ledakan sinar gamma yang sangat tidak biasa atau sesuatu yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Saat ini ada 4 planet kecil mirip Bumi yang sedang mengitari salah satu sistem bintang terdekat dengan kita. Kita bicara yang terdekat kedua. Planet-planet berbatu kecil ini masing-masing bermassa 20-30% massa Bumi. Jadi, bukan Bumi 2.0, tapi masih cukup padat. Akankah salah satu dari mereka menjadi rumah baru kita suatu hari nanti? Ya, bisa jadi manusia di masa depan mungkin akan mengunjunginya suatu hari nanti. Bukan tahun depan, tapi kita bisa saja mengirim misi ke sana. Tapi, jangan berharap ada tetangga dari luar angkasa. Planet-planet itu mungkin bukan rumah bagi kehidupan. Setidaknya tidak ada kehidupan yang bisa kita kenali. Mari kita lihat planet tersebut. Planet-planet itu dinamai Barnard B, C, D, dan E. Kreatif sekali ya. Planet paling dalam memiliki massa 26% massa Bumi. Yang kedua sedikit lebih besar, massanya 30% massa Bumi. Yang ketiga memiliki massa 4% lebih besar dari sebelumnya. Dan terluar, bukan yang terbesar, planet ini masih bayi dengan massa 19% massa Bumi.
Semua planet itu kemungkinan besar berbatu, seperti planet tata surya kita. Planet-planet ini mengitari bintangnya sangat dekat, karena itu mereka hanya butuh beberapa hari, kurang dari seminggu, untuk mengelilingi bintangnya satu kali putaran penuh. Bagaimana dengan bintang yang dikelilingi planet-planet ini? Bintang itu bernama bintang Barnard. Para astronom menduga setidaknya ada satu planet yang mengorbit bintang ini. Pertama, bintang ini sangat dekat dalam ukuran kosmik tentu saja. Hanya trio Alpha Centauri yang lebih dekat dengan kita. Bintang Barnard hanya berjarak kurang dari 6 tahun cahaya, yang pada dasarnya berada di sebelah kita. Tapi bintang ini tidak seperti matahari. Bintang Barnard merupakan bintang katai merah, jenis bintang paling umum ditemukan. Massa bintang ini hanya 1/6 massa matahari. Tapi katai merah merupakan tambang emas untuk mempelajari planet-planet di luar tata surya. Dengan mempelajari bintang Barnard, para ilmuwan bisa mengetahui seperti apa planet-planet di sekeliling bintang tunggal, seperti matahari atau bintang katai merah ini, dan lingkungan seperti apa yang mungkin dimiliki planet katai merah. Dan yang paling penting, kita bisa menemukan jawaban untuk pertanyaan, mungkinkah salah satu dari tempat-tempat ini mendukung kehidupan? Selama ini para ilmuwan menduga ada planet gas raksasa mirip Jupiter yang berada di dekat bintang Barnard. Semua itu karena bintang tersebut mengalami sedikit goyangan. Bintang itu tampak bergeser mendekati dan menjauhi bumi dari waktu ke waktu. Jadi ada sesuatu yang menariknya, tapi bukan planet raksasa yang menariknya. Menurut penelitian Maret 2025, ada 4 planet batuan yang lebih kecil, masing-masing bermassa 4 kali massa Merkurius. Suatu hari mereka berkumpul dan menarik-narik bintang bersama-sama. Planet-planet ini berada sangat dekat dengan bintangnya, sedemikian dekatnya sehingga mereka bisa mengitari bintang hanya dalam beberapa hari. Sayangnya, karena itu, planet-planet tersebut terlalu panas untuk bisa mendukung kehidupan. Selain itu, karena keempat planet ini tampaknya bisa menjelaskan pergerakan bintang, para peneliti menduga tidak ada benda lain yang mengorbit di zona Lake Huni. Jadi, tidak ada bumi 2.0 yang mengorbit di sekeliling bintang Barnard. Ini merupakan penemuan mengagumkan, terutama karena bintang ini pada dasarnya adalah tetangga kosmik kita. Ditambah lagi, sistem ini mungkin kelak bisa dijangkau dengan mesin fusi nuklir atau layar ringan, sistem propulsi futuristik yang bisa membuat perjalanan jauh lebih cepat. Kita mungkin bisa pergi ke sana suatu hari nanti. Dan kita akhirnya akan mengetahui apakah dunia-dunia ini benar-benar tak berpenghuni dan bahkan mungkin bisa menjajahnya. Mari kita lihat cara para ilmuwan menemukan planet-planet tersembunyi di bintang. Biasanya, para astronom menemukan eksoplanet ketika mereka melihat eksoplanet melintas di depan bintang dan menghalangi cahaya. Tapi, bintang Barnard cukup rumit karena dalam pandangan kita seperti melihat dari atas sistem. Jadi, planet-planetnya tidak menghalangi cahaya seperti biasanya. Karena itulah mereka menyebutnya paus putih besar pemburu planet. Untuk menyiasatinya, para peneliti menggunakan instrumen super sensitif bernama Maroon X yang dipasang pada teleskop Gemini North di gunung berapi Mauna Kea, Hawaii. Selama 112 malam yang tersebar dalam 3 tahun, teleskop ini menangkap perubahan kecil dalam pergerakan bintang. Pergeseran ini memungkinkan para ilmuwan untuk mengetahui berapa banyak planet yang menarik bintang dan juga memperkirakan ukurannya. Awalnya, mereka menemukan 3 planet, tapi kemudian mereka menggunakan alat lain yang dinamai espresso dan terletak di teleskop sangat besar di Chili. Dan setelah menggunakan espresso ini, mereka menemukan planet keempat. Dengan menggabungkan data dari kedua instrumen tersebut, mereka bisa mengatakan dengan lebih percaya diri bahwa temuan mereka itu solid, bukan hanya gangguan acak pada data. Meskipun katai merah seperti bintang Barnard merupakan tipe bintang paling umum, sebagian besar bintang terlalu jauh untuk bisa dilihat dengan mudah. Temuan baru ini menunjukkan planet batuan kecil bisa jadi merupakan hal yang umum ditemukan di sekeliling bintang-bintang seperti ini. Dan itu sangat penting untuk penemuan di masa depan. Menemukan eksoplanet baru memang keren,
Tapi mungkin akan lebih menarik kalau kita bisa mempelajari proses kelahiran dan evolusinya. Sebuah penelitian terbaru berhasil mencatat penemuan yang manis. Planet-planet yang baru lahir ternyata lebih mirip Smarties, permen populer dari Inggris, daripada bola. Selama ini, kita selalu menduga bayi planet dilahirkan dalam bentuk bola. Tapi bisa jadi planet-planet itu berbentuk bola lonjong. Tim ilmuwan dari University of Central Lancashire di Inggris menggunakan simulasi komputer untuk membuat model pembentukan planet di piringan gas padat yang mengelilingi bintang muda. Setelah itu, mereka membandingkan model tersebut dengan pengamatan yang sebenarnya dan menemukan planet-planet muda itu memiliki bentuk yang tidak biasa. Masalahnya, meskipun sudah hampir 6.000 eksoplanet yang ditemukan, para astronom masih belum memiliki pemahaman yang jelas mengenai urutan kejadian yang menandai kelahiran dan evolusi awal eksoplanet. Tapi, penelitian baru ini mungkin bisa menjelaskan proses tersebut. Jadi, para astronom meneliti mekanisme pembentukan planet gas raksasa seperti Jupiter dan sampai pada kesimpulan bahwa planet-planet terbentuk dari pusatnya. Setelah itu, para peneliti memusatkan perhatian pada bentuk awal planet-planet tersebut. Peneliti juga tertarik pada bagaimana mereka bisa mendorong pertumbuhan benih planet ini. Bagaimana mereka bisa menjadi planet yang begitu masif, bahkan ada yang lebih besar dari planet raksasa di tata surya. Menurut teori standar pembentukan planet, pertumbuhan tersebut terjadi secara bertahap dan mulus. Pertama, partikel-partikel debu mulai saling menempel, berubah menjadi objek yang lebih besar dan lebih besar lagi. Proses ini berlangsung dalam waktu yang sangat lama dan dikenal sebagai pertambahan inti. Inilah model pembentukan planet yang disukai para ilmuwan. Ada teori lain yang menyatakan bahwa kelahiran planet bisa terjadi dalam waktu yang lebih singkat. Teori ini melibatkan piringan protoplanet, piringan gas yang menyusun 99% massa planet dan debu, sekitar 1%. Piringan ini mengitari bintang yang baru terbentuk dan secara hipotesis, planet-planet bisa terbentuk dari awan ini. Piringan protoplanet kemungkinan besar merupakan produk sampingan yang umum dalam pembentukan bintang. Massa piringan tersebut bisa berkisar antara 0,001 hingga 0,3 massa matahari. Di dalam piringan seperti itu, materi perlahan-lahan bergerak ke dalam, dan partikel-partikel debu tumbuh semakin besar hingga seukuran kerikil. Setelah 2-3 juta tahun, piringan protoplanet raksasa yang berputar akan pecah menjadi beberapa bagian, dan begitulah bayi planet dilahirkan. Teori ini dikenal sebagai model ketidakstabilan piringan. Adapun model yang dibangun oleh tim tampaknya mendukung teori kedua yang kurang disukai, yaitu pembentukan planet yang cepat melalui ketidakstabilan piringan. Teori ini menjelaskan bagaimana planet-planet besar terbentuk dengan cepat pada jarak yang cukup jauh dari bintang induknya. Adapun bentuk aneh planet-planet yang baru terbentuk bisa disebabkan oleh materi yang jatuh ke planet-planet tersebut. Kemungkinan besar, materi tersebut jatuh ke kutub-kutub planet baru. Salah satu kesimpulan utama penelitian ini adalah penampakan eksoplanet muda. Seperti yang kita lihat dari bumi, bisa berbeda-beda, tergantung dari sudut pandangnya. Jika bumi diarahkan menghadap ke eksoplanet, maka akan tampak eksoplanet tersebut memiliki bentuk bola. Tapi, jika dilihat dari sisi lain, bayi eksoplanet akan tampak seperti Smarties sungguhan. Tim ini akan terus menyelidiki pembentukan planet dengan bantuan model komputer yang lebih baik. Mereka yakin bisa mengetahui peran lingkungan di sekitar planet muda dalam mempengaruhi bentuk dan proses pembentukannya. Bumi super baru telah ditemukan oleh para astronom dan ini cukup menarik. Planet yang disebut TOI 715b ini memiliki ukuran sekitar 1,5 ukuran bumi dan karena itulah planet ini disebut sebagai bumi super. Jaraknya juga relatif dekat dengan kita dari segi ruang angkasa, hanya berjarak 137 tahun cahaya. Sebagai perbandingan, sebagian besar eksoplanet berjarak ratusan tahun cahaya dan semua hal yang menarik seperti lubang hitam dan nebula biasanya berjarak lebih dari ribuan tahun cahaya dari kita. Jadi, mungkinkah tempat ini layak huni?
Zona layak huni adalah perkiraan di mana sebuah planet memiliki kondisi yang tepat untuk air dalam wujud cair. Inilah yang kita sebut sebagai jarak dari bintang, di mana temperatur di planet tersebut seharusnya cukup baik dan air harus tetap berada dalam wujud cair di permukaannya. Ini tidak terlalu akurat karena bergantung pada banyak faktor seperti tipe bintang, seberapa reflektif planet tersebut, ukuran planet, dan lain-lain. Selain itu, berada di zona ini saja tidak cukup bagi air untuk bisa berada di sana. Planet ini juga membutuhkan atmosfer yang tepat dan beberapa hal lainnya. Jadi, kita menemukan definisi yang lebih ketat di tahun 2014, zona layak huni konservatif. Ini adalah istilah yang lebih tepat untuk mendefinisikan kandidat terbaik yang memiliki air dalam wujud cair. Kalau tidak, kita akan mendapatkan terlalu banyak planet yang berpotensi layak huni yang sebenarnya tidak layak huni sama sekali. CHZ didasarkan pada seberapa banyak energi yang diperoleh planet dari bintangnya dibandingkan dengan bumi. Jika sebuah planet batuan mendapatkan antara 40 hingga 85%, maka planet tersebut dianggap berada di CHZ, tidak peduli seberapa jauh jaraknya dari bintang induknya. Planet-planet seperti ini punya peluang lebih besar untuk bisa dihuni. Dan ya, TOI 715b terletak di sana. Bumi super ini mengorbit bintang tipe M yang juga disebut Katai Merah. Bintang ini jauh lebih kecil serta lebih dingin daripada matahari, sekitar 1/4 ukuran dan massa matahari. Tapi jika planet tersebut berada di zona layak huni, maka planet tersebut merupakan pilihan yang lebih baik untuk kehidupan. Katai Merah bisa hidup lebih lama dibanding matahari, si Katai Kuning. Artinya mereka punya lebih banyak waktu untuk membentuk makhluk-makhluk kecil di planetnya. Dan Katai Merah ini memang lebih tua dari bintang kita. Matahari berusia 4,6 miliar tahun, sedangkan bintang ini berusia 6,6 miliar tahun, kurang lebih beberapa ratus juta tahun. Bintang ini tidak memiliki banyak aktivitas magnetik, jadi tidak berbahaya. Bintang ini tidak berpijar seperti Katai Merah yang lebih muda. Suaranya bisa sangat kuat dan bahkan bisa melukai planet dengan menghilangkan atmosfernya. Meskipun beberapa planet di sekelilingnya memiliki atmosfer yang lebih tipis, tapi sepertinya milik Katai Merah ini sudah habis. Katai Merah inilah yang menjadi tempat kita mencari planet yang bisa mendukung kehidupan saat ini. Bumi super kita berada sangat dekat dengan bintangnya, mengelilingi bintang hanya dalam waktu 19 hari. Karena bintangnya kecil dan jaraknya sangat dekat, planet yang melintas di depan bintangnya sering terjadi dan tampak sangat jelas. Hal ini memudahkan teleskop seperti James Webb untuk mempelajari atmosfernya tanpa perlu waktu yang lama. Berbicara tentang teleskop antariksa James Webb, teleskop ini membawa kita ke era baru dalam memahami planet-planet jauh di luar tata surya. Bayangkan kita bisa melihat gas apa yang menyusun udara di planet yang jaraknya jutaan tahun cahaya. James Webb akan membantu kita menemukan planet yang bisa mendukung kehidupan. Saat ini, para astronom sedang mencari tahu apakah TOI 715b memiliki atmosfer. Jika ya, atmosfernya mungkin lebih mudah dikenali dibandingkan planet yang lebih kering dan lebih padat. Kita mungkin akan semakin bersemangat karena planet ini akan tampak seperti tempat yang baik untuk kehidupan. Selain itu, mungkin ada planet lain di sistem ini yang juga berada di zona layak huni. Kita tidak yakin apakah planet itu benar-benar ada. Planet itu hanya sebuah kandidat dengan nama yang aneh. Tapi kalau memang benar ada, planet itu akan seukuran bumi. Selain itu, planet itu juga akan menjadi planet terkecil di zona layak huni yang pernah terlihat oleh teleskop TESS. Hal keren lainnya dari TOI 715b ini, ia tidak hanya memiliki air di atasnya, tetapi juga merupakan sebuah dunia air. Planet samudra adalah jenis planet yang memiliki lautan yang menutupi permukaannya atau memiliki lautan di bawah permukaan. Planet ini mungkin tidak memiliki banyak daratan kering karena airnya bisa menutupi semuanya. Kadang-kadang seluruh planet bisa diselimuti cairan lain seperti lava atau amonia. Untuk planet-planet di luar tata surya kita tidak bisa melihat air di permukaan secara langsung dengan teknologi yang ada saat ini. Sebagai gantinya, para ilmuwan mencari uap air di atmosfer sebagai petunjuk bahwa mungkin ada air cair di bawahnya. Tentu
Tentu saja kita ingin tahu apakah planet-planet tersebut bisa memiliki kehidupan. Semoga saja bukan dalam bentuk monster seperti Leviathan ya. Model yang kita buat menunjukkan kalau planet yang memiliki lautan mungkin cukup umum di galaksi kita. Artinya mungkin ada banyak dunia samudra di luar sana yang menunggu untuk ditemukan. Tapi bagian yang paling menarik dari TOI 715b ini, ia berada dalam apa yang disebut celah radius planet kecil. Kalau kita menyusun planet-planet dalam sebuah barisan, maka akan ada planet yang lebih besar dan lebih kecil dari bumi. Tapi tiba-tiba ada celah di antara planet-planet yang ukurannya 1,5 sampai 2 kali lebih besar dari bumi. Di manakah planet-planet itu? Celah ini menarik bagi para ilmuwan karena memberitahu kita tentang bagaimana planet terbentuk dan berubah seiring waktu. Bukan berarti planet tidak terbentuk dalam rentang ukuran ini. Planet-planet itu sebenarnya terbentuk dengan ukuran yang lebih besar dan kemudian kehilangan sebagian masanya seperti balon yang mengempis secara bertahap. Mungkin hal itu terjadi karena cara planet-planet itu mengorbit bintangnya dengan bintang meniupkan sebagian masanya ketika mereka menari-nari mengelilingi bintang seperti yang dilakukan matahari dengan gas dari ekor komet. Celah ini menyimpan banyak misteri dan planet-planet seperti bumi super baru adalah petunjuk yang bisa membantu kita menguaknya. Kita tidak yakin apakah planet-planet itu ada di sekitar Katai Merah. Mungkin yang diketahui adalah seberapa padat planet-planet tersebut, bukan ukurannya. Jadi mempelajari planet yang baru ditemukan ini menjadi lebih menarik karena akan membantu kita untuk mengetahui lebih banyak tentang bintang-bintang jauh dan planet-planetnya. Nah, aku tadi telah menyebutkan TESS. TESS adalah Transiting Exoplanet Survey Satellite milik NASA, telah berada di luar angkasa selama 6 tahun dan telah meraih kesuksesan yang luar biasa. NASA meluncurkan TESS karena kita sudah menemukan lebih dari 5.000 planet yang mengorbit bintang lain, terutama berkat teleskop Kepler. Tapi Kepler kebanyakan menemukan planet-planet besar, belum tentu seperti bumi. Kita memutuskan untuk memfokuskan TESS menemukan planet-planet yang lebih kecil dan seukuran bumi di sekitar bintang-bintang terang di dekatnya. Sehingga kita lebih mudah untuk mempelajari dengan teleskop-teleskop di masa depan. Begini cara kerjanya. Kamera mengamati bintang, mencari perubahan kecerahannya, dan jika kecerahannya tiba-tiba turun selama beberapa saat, kemudian kembali naik, itu bisa berarti ada planet yang melintas di depannya. Tapi bintang juga bisa meredup karena alasan lain, misalnya bintang terbakar atau memiliki bintik-bintik gelap di permukaannya. Itulah sebabnya kita perlu berhati-hati dengan data ini. TESS menunjukkan ukuran dan orbit planet-planet tersebut. Kemudian, teleskop landas bumi membantu menentukan masanya. Dengan ketiga parameter ini, kita bisa mengetahui terbuat dari apa planet-planet itu dan apakah mereka berbatu seperti bumi atau gas seperti Jupiter. Ya, kalian harus menghindari Jupiter setelah taconite. Salah satu contoh penemuan TESS adalah sistem TOI 700. Di sana TESS menemukan planet pertama yang mirip bumi, yaitu TOI 700d. Eksoplanet ini juga mengorbit bintang Katai Merah dan jaraknya lebih dekat dari kita, yaitu sekitar 100 tahun cahaya. Sayangnya tempat ini tidak mungkin bisa dihuni karena suhu di sana sangat tinggi. Penemuan besar lainnya terjadi di sistem AU mikroskopi. TESS mendeteksi sebuah planet yang ukurannya 4 kali lebih besar dari bumi dan satu lagi ukurannya hampir 3 kali lebih besar dari bumi. Sistem ini menjadi area kunci untuk mempelajari bagaimana bintang dan planet terbentuk dan berubah seiring waktu. TESS juga telah menemukan berbagai penemuan menarik lainnya, termasuk supernova, dunia panas, dan sebagainya. Memasuki tahun ke-6, kita hanya bisa berharap akan ada lebih banyak lagi penemuan menarik yang akan datang.